Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini kami akan mendemokan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama yaitu fitur register, mengisikan nama mahasiswa, NIM, email mahasiswa, password, dan confirm password. Paling itu bisa merolah. Orang. Gue tau nih. Iya. Ngombe-ngombe banyu TCE. Lalu setelah mendaftar akan masuk ke menu home, kemudian masuk ke menu news. Di menu news ini akan menampilkan list berita dari Universitas Amikom Yogyakarta. Baik Mas. Ketika diklik, tampilan isi beritanya seperti ini. Untuk informasi lebih lanjut akan memunculkan PDF secara lengkap. Yang selanjutnya yaitu fitur searching, yaitu mencari berita berdasarkan keyword yang diketik di search. Oke, berjalan lancar. Nah, kalau tidak ada berita yang di search akan muncul tulisan no result found. Oke, yang selanjutnya yaitu fitur profil, foto profil. Nah, ketika diklik akan zoom gitu. Nah, ini back mas back. Nah, ini untuk tampilan menu profile, lalu keluar logout, fitur logout. Nah, ketika klik logout akan muncul alert. Oke. Lalu selanjutnya yaitu fitur login, memasukkan email, NIM, dan password. Ketika salah memasukkan data yang diinput akan memunculkan pesan error. Ketika login berhasil akan masuk ke menu home. Oke, lalu logout. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang digunakan. Itu pakai Laravel. Untuk front end-nya pakai React, untuk back end Laravel, dan untuk CSS framework-nya pakai Tailwind CSS. Oke, yang selanjutnya masuk ke dashboard admin ya. Nah, ini yang login adminnya. Nah, untuk tampilan dashboard admin seperti ini. Untuk sekarang total news masih 2 dan total user 3.
Nah, ini di menu kategori ada 4. Nah, ini fitur untuk melakukan CRUD, yaitu menambahkan kategori. Coba ditambah, Mas. Ini create. Nah, ketika berhasil akan memunculkan alert kategori berhasil ditambahkan dan masuk ke dalam database. Yang sekarang delete. Nah, ketika klik delete akan muncul alert. Anda yakin ingin menghapus? Oke. Nah, ketika di OK akan memunculkan pesan sukses. Oke, yang selanjutnya news. Ya, news ini berisi list berita yang ditampilkan di home di halaman news pada aplikasi Amikom. Nah, di sini juga berisi CRUD. Nah, coba add news. Nah, di sini menambahkan berita. Nah, ketika sudah mengisi lalu di submit, nanti datanya akan tersimpan di database. Di sini juga ada fitur detail dan delete. Detail ini untuk melihat detail isi dari news yang tadi diisikan. Di sini juga bisa mengupdate atau mengedit newsnya. Oke. Nah, ketika pengeditan berhasil, nanti muncul alert berita update yang warna hijau itu. Sekarang coba fitur delete-nya, Mas. Oke. Nah, ketika delete juga menunjukkan alert. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Oke. Nah, ketika berhasil akan munculkan pesan berita sukses dihapus. Lalu ada menu settings. Di sini berisi akun-akun yang sudah mendaftar di Amikom One. Di sini masih baru 3 akun ya yang mendaftar, dan user type-nya itu 0 itu untuk user biasa dan 1 itu untuk admin yang bisa mengelola dashboard Amikom News. Nah, di sini bisa logout. Ketika klik logout juga munculkan alert, apakah Anda yakin ingin logout? Ya. Nah, ketika logout berhasil, masuk ke menu login Amikom News. Maaf tadi tipu, seharusnya Amikom News. Ini mencoba login lagi untuk melihat berita yang tadi ditambahkan. Nah, di sini sudah tertera berita di sini.
Ketika diklik beritanya seperti ini, informasi lebih lanjut berisi PDF, link PDF yang tadi diisikan di dashboard admin. Oke, masuk ke profil, logout. Oke. Sekian demo dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, wabil khusus saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Pada testingnya, kami menggunakan beberapa kali testing skenario-nya. Pertama yaitu melakukan uji coba keberhasilan pada fitur register, login, masukkan berita, menghapus berita, serta mengupdate berita. Kemudian kita juga menggunakan skenario gagal melakukan register, gagal melakukan login, gagal melakukan hapus berita. Di mana setiap skenario yang gagal ini ataupun skenario yang berhasil, maka akan mendapatkan notifikasi kepada user yang melakukan. Kemudian kami dalam mengembangkan perangkat Luna ini menggunakan metode Scrum. Kenapa sih kami menggunakan metode Scrum? Metode Scrum ini merupakan turunan dari Agile, di mana kita bisa bekerja secara bersama-sama tanpa harus menunggu satu hal itu selesai dulu, satu pekerjaan selesai, baru mengerjakan yang lain. Namun dengan menggunakan metode Scrum ini, kami bisa bekerja secara bersama-sama tanpa harus menunggu satu pekerjaan selesai untuk melanjutkan pekerjaan yang lain. Dan untuk timeline-nya, saya izin share screen sebentar. Iya, kalau kita kemudian ini kiranya berapa kira-kira. Baik, untuk timeline-nya sejauh ini fitur yang digunakan kurang lebih seperti ini. Begitupun dengan timeline-nya, masih ada beberapa perubahan sedikit lagi, serta untuk testing beberapa yang masih belum kami cantumkan di sini, namun akan menyesuaikan dengan apa yang telah kami sampaikan tadi. Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini lanjutan dari video sebelumnya karena kami terlupa untuk mencantumkan perkembangan dokumen SRS kami. Ya, ini cuma kayak nge-record doang. Baik, ini perkembangan dari dokumen SRS kami. Kemarin sempat menambahkan beberapa bab, yaitu dimulai dari bab 3. Bab 3 untuk kebutuhan eksternal produk atau aplikasi itu telah kami selesaikan. Kemudian untuk bab Bab 5, untuk kebutuhan non-fungsional produk atau aplikasi berdasarkan kebutuhan pokok, usability, efisiensi, space, ataupun security, telah kami selesaikan juga. Jadi,
Paling kekurangan di tempat kami tinggal melampirkan timeline project dari Excel untuk dipindahkan ke dokumen ini. Baik, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.